Mengapa kamu tidak melarikan diri? Di mana yang lainnya? Kata Zhuge-Rulong mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Bisakah orang lainnya memasuki harta karun yang terhormat? Yang mulia harta karun, itu adalah harta karun teratas. Sekali diaktifkan, itu memang bisa memuat orang di dalamnya, tetapi itu adalah ruang tertutup dan tidak bisa bertahan selamanya. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Qin Chen secara langsung. Pada saat yang sama, King Suguhua dan yang lainnya juga bergegas. Melihat jurang pedang penguburan ini, semuanya terkejut. Jurus takdir besar Zhuge-Rulong datang dari telapak tangannya, dan aura pedang yang menakutkan di jurang pedang yang terkubur terus menghilang. Mata Qin Chen dingin dan dia mendengus dingin dan langsung pergi ke kedalaman jurang pedang yang terkubur. Energi pedang tak terbatas bangkit, dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen seketika, dan niat pedang yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Qin Chen mendengus tiba-tiba, dan separuh tubuhnya terbelah. Kabut itu mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Untuk memusnahkan tubuh fisiknya, di antara cakram giok keberuntungan di alam semesta, air mata Yukiansu dan Jiruyu mengalir, dan mereka meraung kesakitan. Mereka melihat segala sesuatu di dunia luar, dan hati mereka sangat menyakitkan. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terisi, tangan takdir Zhuge-Rulong dengan cepat menghilang, dan dengan ledakan, itu meledak berkeping-keping dalam sekejap menghilang. Apa? Kata semua orang terkejut, kabut hitam apa ini? Bahkan serangan Lord bisa dihilangkan. Hah? Saya ingin melihat kemana Anda bisa pergi. Ucap Zhuge-Rulong mendengus dingin, wajahnya berwarna hijau, sosoknya seperti listrik, dan dia terbang ke bawah. Suge gila, hentikan. Teriak King Suguhua dan terbang ke depan, dan Yang Mulia Ye Guang juga datang untuk menghentikannya, dan pada saat yang sama berteriak pada Qin Chen, Qin Chen, berhenti, jika kamu lanjutkan, kamu akan mati. Teriak mereka merasakan kengerian kabut hitam, dan bahkan Yang Mulia pun merasakan jantung mereka berdebar kencang. Qin Chen hanyalah seorang guru suci, bagaimana dia bisa menolaknya? Hahaha, apa menurutmu anak ini akan terus mencari kematian? Itu hanya rencana yang sia-sia. Kata Yang Mulia penghancur bintang mencibir, membenturkan, dia jatuh, dan kekuatan bintang-bintang bertahan di sekelilingnya, menahan kabut hitam, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, memancarkan cahaya bintang-bintang. Selain itu, dia juga menembak untuk menangkap Qin Chen. Qin Chen mengertakkan gigi, dia tidak boleh ditangkap, begitu dia jatuh ke tangan orang-orang ini, dia tidak akan baik-baik saja, dia mengertakkan gigi dan menyapu dengan panik ke dasar jurang di bawah. Energi pedang tak terbatas menimpanya, menebasnya dengan bekas luka, dia memacu tubuh kuno, melonjak dengan kekuatan totem, melawan dengan keras, dan masuk jauh ke dalam jurang pedang yang terkubur. Tiba-tiba, Qin Chen sepertinya melihat jurang pedang pemakaman, dan sebuah penampakan perlahan muncul, darah arogan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, darah menodai langit berbintang alam semesta yang luas, cahaya pedang menembus kegelapan, membawa mayat yang tidak diketahui, tidak tahu apakah itu adalah perjalanan panjang atau kalah dalam pertempuran, jalan sepi, itu adalah gambaran yang suram dan sepi. Apakah itu ilusi? Mata Qin Chen melebar, aura pedangnya yang mengerikan hendak menembus tubuhnya, darahnya kabur, aura pedang mengalir ke tubuhnya, dan organ dalamnya bergetar. Pada saat kritis, kanon pedang tanpa nama di tubuhnya mekar dengan jejak kekuatan, dan pedang tanpa nama di hatinya juga bergetar, melepaskan jejak kekuatan, membuat tubuh fisiknya menjadi sedikit lebih lembut, seolah menjaga sesuatu. Kemudian dia melihat beberapa penampakan lainnya. Semua jenis masa sulit, semua jenis pendekar pedang yang terbaik di suatu era, semua jenis pahlawan yang menekan periode sejarah kuno telah muncul satu demi satu, memecahkan kegelapan dan berlari melewati keabadian. Apakah ini adegan yang terjadi di sini? Ada makhluk yang tragis dan menangis,
dengan penampilan menakutkan, berbakat dan tak tertandingi. Ada pahlawan kuno dan modern, dan ada pahlawan yang berlumuran darah dan ujung langit berbintang, pantang menyerah. Seorang master, sepertinya bertarung dengan takdir, dan ada pahlawan yang bertarung melawan iblis. Apakah itu pertempuran yang terjadi di paviliun pedang Tongtian di zaman kuno? Gumam Qin Chen, bajingan kecil ini benar-benar bisa lari. Teriak Venerable Star Destroyer berkata dengan suara dingin, matanya dingin, dan dia tidak menyangka Qin Chen akan benar-benar masuk jauh ke dalam jurang Burial Sword, membuat wajahnya sangat jelek. 5 orang bijak berdiri dengan bangga di langit pada saat ini, dan pada saat ini, aura lain melonjak, dan sosok hitam yang memancarkan aura menakutkan mengangkang dan turun langsung ke jurang pedang yang terkubur. Tuan Istana Yaomi datang, melihat semuanya di sini, dan melangkah keluar ke Abyss of Burial Sword. Satu lagi datang, siapa orang ini? Kata Venerable Star Destroyer mengerutkan kening dan memandang Palace Master Yaomi, karena mereka tidak mengenal orang ini. Yang Mulia Ye Guang mengerutkan kening. Ada 5 yang mulia. Mata Palace Master Yaomi memadat, dan pikirannya melintas, dan dia membungkuk sedikit sambil berkata, "Junior ini Yaomi, saya telah melihat 5 orang dewasa." Kata Master Yaomi Mansion, "Apakah Anda Tuan Istana Yaomi dari alam surga timur? Anda telah menerobos alam yang terhormat." Kata Yang Mulia Ye Guang terkejut, dan yang mulia lainnya juga terkejut. Tetapi mereka semua tiba-tiba mengangguk dan mengabaikannya. Semua orang terkejut. Di atas jurang penguburan pedang, 5 master iblis besar dan orang kuat lainnya tidak berani masuk lebih dalam, tetapi berdiri di jurang penguburan pedang, menonton pemandangan di bawah. Mereka melihat bahwa Qin Chen dipaksa masuk ke dalam jurang pedang penguburan. Di tempat itu, berlumuran darah. Dia merasakan kehancuran yang tak ada habisnya, dan ada rasa sedih. Semuanya, kamu terlalu berlebihan. Qin Chen adalah murid dari Tian Gong saya. Jika dia dipaksa mati, Tian Gong saya tidak akan menyerah. Yang Mulia Ye Guang berkata dengan dingin, menatap Zhuge Rulong. Yang Mulia Ye Guang, kamu berpura-pura menjadi pahlawan seperti apa? Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda bekerja keras dan tidak ingin mengetahui rahasia orang ini? Kata Yang Mulia Penghancur Bintang mencibir. Tidak banyak yang bisa dikatakan, tetapi jika kamu melakukan ini, kamu memang akan saling membunuh. Kami tidak akan mendapatkan apa-apa saat itu, dan kami juga akan memasuki jurang ini untuk melihatnya. Namun, jika Anda melihat Qin Chen, Anda tidak dapat bertindak sembarangan. Kata Yang Mulia Jiuyu, dia khawatir Qin Chen akan benar-benar jatuh ke kedalaman jurang penguburan pedang dan tidak akan ditemukan, jadi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Beberapa orang berkata, ayo menjarah satu demi satu, jauh ke dasar jurang pedang yang terkubur. Kabut hitam dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi mereka, membuat mereka sulit bernapas. Seolah-olah tubuh mereka akan terbelah, masing-masing dari mereka mendesak kekuatan yang mulia untuk menembusnya. Pedang penguburan jauh di dalam jurang. Qin Chen merasa bahwa dia mengalami halusinasi. Tubuhnya retak dan tulangnya retak. Dia jelas tidak berada di bawah tanah, tetapi dia melihat beberapa gambar aneh. Ada pria kuat yang memiliki darah menodai langit. Ada Tian Jiao muda berdarah membunuh musuh. Tiba-tiba, Qin Chen terkejut. Apa yang dia lihat? Apakah dia mencapai dasar Abyss of Burial Sword? Dia sepertinya melihat serangkaian peti mati perunggu, ditempatkan di bawah jurang pedang yang terkubur. Peti mati ini membawa napas mati lemas. Mungkinkah itu praktisi tak tertandingi dari paviliun pedang Tongtian terkubur? Katanya menggosok mata dan mencoba melihat dengan jelas, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Ada lapisan kabut hitam di depannya, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Anak itu akhirnya ditemukan. Tiba-tiba, ada suara kejutan dari belakang, dan Qin Chen melihat Yang Mulia Penghancur Bintang telah tiba, yang membuat hatinya terasa dingin. Orang-orang ini benar-benar mengejarnya. Orang-orang ini juga cukup malu,
karena aura pedang di sini menakutkan, dan bahkan darah menetes di tubuh mereka. Ketika mereka melihat Qin Chen, mereka terkejut. Segera setelah itu, Qin Chen melihat Palace Master Yaomi di belakang beberapa orang, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Aura pada orang ini membuatnya merasa akrab. Yang mulia, jangan masuk lebih dalam, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, saya menunggu dari kekuatan teratas di surga, dan saya tidak ingin membunuh Anda, saya hanya ingin mendapatkan beberapa informasi. Yang mulia Jiuyu berkata, menjadi sangat baik. Mereka semua berhenti, karena jika mereka jatuh, aura pedang menjadi lebih menakutkan, dan bahkan mereka terkejut dan bahkan terluka parah, jadi mereka berhenti di sini. Pada saat yang sama, mereka juga menatap Qin Chen dengan kaget, mata mereka berkedip, karena mereka terkejut karena Qin Chen masih bisa menahannya. Harus dipahami bahwa kekuatan di sini tidak dapat dengan mudah dilawan bahkan oleh Yang Mulia, bagaimana Qin Chen melakukannya. Mereka lebih menantikan rahasia Qin Chen. Haha, apakah kamu ingin tahu sesuatu dariku? Qin Chen mencibir, sedang muntah darah di sana, berlumuran darah dan tulangnya terbuka. Apakah dia benar-benar bodoh? Qin Chen, kondisimu sangat buruk. Kembali dengan cepat, saya dapat membuat Anda aman, kata Ye Guang, sangat khawatir tentang Qin Chen. Qin Chen, kembalilah. King Su Guhua juga mengatakan bahwa dia juga sangat mengkhawatirkan Qin Chen, karena kondisi Qin Chen terlihat sangat buruk, dan dia mungkin akan mati di sini jika dia terus tinggal. Lihat, ini adalah Palace Master Yaomi Anda di alam surga timur, dan dia juga bisa membuat Anda tetap aman. Venerable Star Destroyer berkata, menunjuk ke Palace Master Yaomi, mencoba untuk mendapatkan persetujuan Qin Chen. Hanya mendengar nama Palace Master Yaomi, mata Qin Chen tiba-tiba tenggelam, mengungkapkan cahaya dingin, itu dia, tidak heran dia merasa begitu akrab. Tapi, kapan Palace Master Yaomi menerobos Sun? Awalnya, Palace Master Yaomi hanya bersembunyi di belakang dan tidak ingin muncul terlalu banyak, tetapi sekarang, Yang Mulia Star Destroyer berbicara, dia hanya bisa tersenyum dan berjalan ke depan dan berkata, Qin Chen, saya Palace Master Yaomi, Anda dan saya, sama-sama dari alam surga timur, kembalilah dengan percaya diri, dan aku akan menjagamu tetap aman. Hahaha, Qin Chen tersenyum, dan itu hanya senyum dingin. Apakah mungkin untuk membuatnya tetap aman? Beberapa dari orang-orang ini ingin menangkapnya sepenuhnya, menyiksanya, dan mempelajari segalanya. Kekuatan teratas di surga itu konyol, kata Qin Chen. Yang Mulia Penghancur Bintang mengalihkan pandangannya dan berkata, kita semua adalah kekuatan tertinggi di surga. Dewa ini berasal dari istana Dewa Bintang. Tidak bisakah kamu percaya padaku? Yang Mulia Jiuyu juga berkata, ya, demi kedamaian surga, Gunung Suci Daewo saya membuang darah ke medan perang 10.000 ras. Anda harus mempercayai saya dan menunggu. Kembalilah. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan aku. Zugerulong juga berkata, tersenyum dengan sangat ramah, saya adalah keturunan dari Sekte Jigsaw Surgawi. Alasan saya mengincar Anda hanya karena saya telah merasakan sesuatu dari Anda yang mungkin merugikan surga, jadi saya akan menangani Anda. Selama Anda menjelaskan dengan jelas, saya tidak akan menargetkan Anda secara alami. Banyak orang berkata dengan ramah. Hahaha, Qin Chen tertawa, senyumnya sangat dingin, orang ini mengatakan bahwa dia akan merusak surga, apakah dia benar-benar bodoh? Aku tidak tahu apa kebajikan kamu. Saya pikir Anda bisa menipu saya. Bermimpi, saya, Qin Chen, berdiri tegak dan tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan umat manusia. Sebaliknya, Anda Zugerulong, sungguh memiliki hati yang jahat, kata Qin Chen memarahi. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan melihat ke belakang. Wajah Zugerulong berwarna hijau, dan dia dengan dingin mendengus, semuanya, Anda telah mendengarnya, jangan bilang saya tidak memberikan kesempatan kepada Qin Chen ini, tetapi dia sendiri yang bersikeras untuk mencoba mati.
Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang Tianjiao yang luar biasa? Itu hanya Tuan Suci tahap akhir. Saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari Yang Mulia. Di mata Yang Mulia, Holy Lord tidak lebih dari seekor semut, dan berani pula menentangku. Dia berkata dengan dingin, keluarga Zhuge saya menyerahkan kepala dan darah mereka untuk umat manusia. Saat itu, Sekte Tianji menghitung nasib keluarga, tetapi mendapat serangan balik dan musnah. Keluarga Zhuge saya mewarisi warisan dari keluarga Tianji. Bahkan jika jiwanya hilang, apa itu? Dia berkata dengan bangga, menyatakan kebenaran yang menakjubkan. Kita semua berasal dari kekuatan teratas di surga. Kami bersedia mendedikasikan diri kami untuk umat manusia. Sekarang anak ini, saya tidak tahu bagaimana mendapatkan beberapa rahasia, tetapi tidak ingin mengatakannya. Benar-benar tidak ada konsep keseluruhan. Orang ini mungkin terkait dengan setan, tapi belum tentu. Yang Mulia Jiuyu juga berkata, meskipun saya seorang yang mulia, tetapi demi ras manusia, saya tidak takut meskipun tubuh saya hancur. Orang ini hanyalah guru suci ras manusia, tetapi sebenarnya melindungi dirinya dengan sangat teliti. Ini benar-benar tidak sebagus satu generasi. Itu hanya seekor semut, itu konyol. Di mataku, itu seperti naga yang menghadapi cacing. Apakah saya akan mengincar harta karun padanya? Itu konyol. Kata orang bijak agung itu tegak dan menakjubkan, suara mereka menyebar, dan mereka bertanggung jawab atas keadilan. Haha, tiba-tiba, suara desahan datang dengan aura pembusukan, dan itu segera menyebar, membuat tubuh Master Zun saat ini menjadi kaku. Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya juga terkejut dan melihat sekeliling dalam sekejap. Siapa yang tertawa? Suara ini, seolah-olah berasal dari kuburan, muncul tiba-tiba, sangat misterius, menjulang, dan jika tidak didengar oleh beberapa orang pada saat yang sama, bahkan mereka mungkin mengira itu adalah kesalahan pendengaran mereka sendiri. Mungkinkah masih ada orang di jurang pedang penguburan ini? Namun, kesadaran ilahi mereka menyapu kemana-mana, mereka tidak dapat melihat orang sama sekali, dan tidak dapat mencium aura. Dikelilingi oleh niat pedang yang sunyi, dengan niat membunuh yang busuk, seolah terkubur selama ratusan juta tahun. Semua orang kaget, tubuh mereka kaku, mereka tiba-tiba mendengar seseorang di sana. Mendesah di telinga, bahkan Palace Master Yaomi merasakan kedinginan, dan merasakan kepedihan. Qin Chen tampak sedih. Orang-orang ini terlalu tercela. Mendengar desahan ini saat ini, dia juga kaget, karena dia tidak tahu dari mana asal suara itu. Dia hanya samar-samar merasa bahwa itu sepertinya berasal dari jurang pedang yang terkubur. Jauh di lubuk hatinya, apakah masih ada orang yang hidup di jurang pedang penguburan ini? Namun, meski dia datang ke sini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia bisa hidup dengan mengandalkan kekuatan buku pedang tanpa nama, pedang kecil misterius dan token pedang. Jika dia digantikan oleh Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa berdiri dengan bangga di sini, kalau tidak mereka akan bergegas lebih awal. Tapi sekarang, dari kedalaman Burial Sword Abyss, suara tua seperti itu keluar. Pada saat ini, tubuh para Yang Mulia tegang, jiwa mereka berkilauan, dan kesadaran spiritual mereka melonjak dengan hebat. Tiba-tiba, mereka mundur dengan cepat, tubuh mereka menjadi semakin kaya energi, dan darah mereka menyebar, dan berbagai aturan padat muncul di sekitar mereka. Mereka harus waspada, menunjukkan kengerian, semua menatap bagian bawah kuburan pedang dalam jurang, dengan rasa takjub yang tak terlukiskan. Karena mereka semua menemukan sumber desahan itu, meskipun mereka tidak tahu dari mana asalnya, mereka akhirnya memutuskan bahwa itu memang dari dasar jurang. Hanya saja ketika mereka tiba di sini, mereka hampir tidak bisa bertahan, merasa seperti tubuhnya hancur, siapa yang bisa bertahan di kedalaman jurang terkubur pedang ini? Dan siapa pihak lainnya? Apakah praktisi teratas di depan mereka?